itu harusnya Ketua Pelaksana Kompornas itu, Ketua harian. ya Ketua Harian Kompornas itu Pak Beni Mamoto harusnya yang masuk duluan kan. Termasuk Karopenmas, yang Mabes Polri itu kan beliau yang menyatakan sebuah berita dari satu sumber yang tidak beritanya itu tidak benar kan itu sama juga menyebarkan berita bohong. Untuk memerintahkan menyelesaikan satu kasus saja butuh sampai 5 kali berbicara, memerintahkan Kapolri untuk menyelesaikan secara transparan dan terang benderang. Ini pertama kali terjadi mungkin di dunia ya. Satu presiden sampai perintahnya 5 kali itu kan. Dan ini pun ya dramanya masih terlalu banyak kita lihat di situ. Saya hanya minta supaya Pak Jokowi, ayo dong. Ya ini kan kajian sudah sangat banyak. Ayo perbaiki bangsa ini. Kalau Pak Jokowi tidak terlalu mengerti atau gimana, jangan hanya dari akademisi-akademisi yang memang hanya mencari hidup atau mencari makan dari sana. Banyak akademisi yang memang nasionalis dan ingin bangsa ini menjadi baik ke depan. Banyak, Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini, dalam podcast ini saya akan membahas tentang situasi Indonesia dan ada apa dengan Indonesia sekarang. Saya tidak mungkin berbicara sendiri, ada tamu saya yang hadir hari ini, itu mentor saya juga ini, guru saya, sahabat saya, Bapak Rudiono Darsono. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus yang mempunyai kampus yang hebat di Sunter, Jakarta Utara. Kampusnya terkenal yang namanya UTA 45 ya Pak? Betul Pak. Nah Pak Rudi, selamat datang. Ini podcast pertama, terpaksa harus saya undang ke sini. Terima kasih Pak. Kalau nggak ke sini Bapak nggak mampir ke kantor saya. Terima kasih. Pak Rudi, terima kasih kehadirannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Bapak sebagai tokoh masyarakat, tokoh bangsa, saya sebenarnya tidak mau berbicara tentang UTA 45 karena sudah semua orang sudah tahu tentang UTA 45. Kampusnya kampus merah putih. Terima kasih Pak. Ya. Tapi saya ingin masuk ke UTA dulu karena saya dengar UTA ini baru saja Dies Natalis. Betul. Ulang tahun. Itu yang keberapa Pak? Yang ke-70 Pak. 70. 70. Singkat saja, UTA ini sekarang ada berapa fakultas Pak sekarang? Kita ada 6 fakultas dengan 16 jurusan. Oke. 6 fakultas, kemudian 16 jurusan. Betul, Pak. Itu di luar yang Akademi Perawat? Di luar Akademi Perawat. Jadi perawat itu beda yayasan Pak. Iya. Beda yayasan. Sahabat Indonesia, saya pernah ke kampus beliau ini, luar biasa besar, luar biasa. Fasilitasnya juga bagus. Kemarin ada, pas waktu kami datang itu kan ada pameran mural juga ya. Lukisan-lukisan itu ya. Itu dari mahasiswa atau gimana? Dari mahasiswa dan lingkungan. Iya. Ya Pak ya, jadi kita mengundang kepada semua pecinta Pancasila untuk kita mengadakan lomba mural Pancasila Pak. Mural Pancasila ya. Pancasila ya. Pak, kampus UTA 45 sekarang berapa mahasiswa? Kita ada sekitar 2.000-an mahasiswa kita mahasiswa. Pak. Ya. Ada pasca sarjana dari sana sudah? Kita ada pasca sarjana, kita ada magister untuk hukum dan S3 untuk hukum. Iya sekarang. UTA 45 yang dulu namanya Universitas 17 Agustus, kalau UNTAD itu, ini kan sudah bertransformasi menjadi universitas modern gitu, di bawah Pak Rudi gitu. Sekarang unggulan di sana itu apa Pak? Yang menjadi yang mendapatkan akreditasi yang paling baik di sana? Akreditasi baik sekali kita sudah dapatkan untuk institusinya sendiri Pak, untuk AIPT ya. UTA-nya? Untuk UTA UTA-nya 45. sendiri Okay. ya, untuk perguruan tingginya kita dengan akreditasi baik sekali. Dan untuk prodinya itu semua dalam kategori baik dan baik sekali. Baik sekali? Baik dan baik sekali, ya. Jadi kita sudah masuk pada level menengah lah. Ya, yang katakan yang paling unggulan di antara jurusan yang ada apa Pak? Sekarang ini yang masih menjadi unggulan itu untuk Fakultas Farmasi, Apoteker, Fakultas Hukum. Ya, sekarang yang sedang in juga ini untuk digital dan ekonomi. Oh, Ya, di ekonomi kita dan digital, IT juga itu Pak? betul dengan bisnis digitalnya ya. Nah, Pak Rudi ini kan pengusaha besar.
belum pernah punya track record di pendidikan, tiba-tiba kecemplung di dunia pendidikan. Nah, tadi sudah banyak cerita banyak. Sebenarnya pertanyaan singkat saja Pak, Bapak akan bawa kemana U45 ini sebetulnya? Gini Pak ya, jadi memang jujur saya tidak ada satu mimpi pun untuk masuk atau memimpin dunia pendidikan. Ya. Tapi ya ini yang saya bilang, ini adalah jalan Tuhan yang membawa saya ke kampus Merah Putih ini, UTA 45 sekarang. Cita-cita saya bahwa seluruh masyarakat Indonesia, ya, sekarang kita fokuskan kepada UTA 45. Masyarakat UTA 45 ini, mahasiswa dan karyawan maupun dosen UTA 45 ini, dia harus mampu untuk melaksanakan Pancasila. Itu dulu Pak. Ya, Poin yang utama itu ya? Yang paling utama, bagaimana dia mengimplementasikan Pancasila di dalam dirinya, dalam kehidupannya. Jadi kita tidak berharap banyak untuk menyebarkan keluar itu terlalu jauh, tidak. Tapi apabila dia bisa mengimplementasikan di dalam kehidupannya, yang paling pertama akan berubah warna adalah lingkungan keluarganya Pak. Ya. Dari 2000 sekian, saya sangat meyakini kalau dia bisa menjalankan Pancasila di dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, dan saudara terdekatnya akan berimbas. Bagaimana mencintai Pancasila, bagaimana menjalankan Pancasila secara baik dan benar. Itu poin utamanya Pak. Dan bagaimana kita berharap Indonesia punya masa depan yang lebih baik. Saya tertarik Pak. Jadi Bapak ingin membentuk manusia Pancasila sebetulnya. Amin. Dari mahasiswa-mahasiswa itu. Betul. Dan itu bisa menjadi inspirasi dan membawa perubahan di lingkungan terdekat para mahasiswa. Betul. Bagaimana mahasiswa, dosen, dan karyawan kita menjadi embrio di lingkungannya Pak. Gitu. Embrio bagaimana mencintai bangsa dan negara ini. Karena Pancasila itu identik dengan kesejahteraan dan keadilan. Kalau sudah sejahtera, sudah adil, persatuan itu kan akan ngikut Pak. Ya, nggak mungkin orang sudah hidup sejahtera, mendapatkan keadilan yang baik, mereka masih mau cawe-cawe urusan yang ribut-ribut yang nggak penting. Terus nggak mungkin lagi. Nggak, kecil kemungkinan ke sana. Kecil lah kemungkinan ke sana. Ya. Nah, kalau begitu sampai detik ini nih Pak, bagaimana pencapaian pembentukan mahasiswa atau sivitas akademika yang Pancasila sudah sampai di mana nih perjuangan Bapak? Sudah cukup baik ya Pak, sejauh saya mendapat laporan dari semuanya, karena kita kan ada dari komunitas alumni, ya, yang sekarang kita mulai aktifkan kembali ya, terutama di angkatan-angkatan yang dimana saya mulai memimpin kampus ini, tapi juga sudah banyak senior-senior yang dimana saya belum masuk ke dalam kampus ini, mereka bergabung dengan kita, sama-sama mendidik generasi muda Indonesia untuk bisa punya masa depan yang baik dengan cara yang benar. Itu yang paling utama. Menjadi baik, menjadi sejahtera, tapi dengan cara yang benar. Menjadi sejahtera dan baik dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, Pak. Ya. Nah, ini cara yang benar ini menjadi menarik nih Pak. Saya ingin menarik Bapak dari keluar kehidupan UTA sekarang. Indonesia kita bicara Pak. Apakah Bapak melihat menjadi baik dan sejahtera tadi dengan cara yang benar itu sudah dilaksanakan? Kalau saya boleh jujur Pak ya. Harus jujur Pak. Kalau nggak jujur saya nggak jadi. Jauh api dari panggangnya Pak. Kita satu-satu dulu Pak. Tentang ekonomi pemerintahan ini. Menurut Bapak? Kalau ekonomi kita, saya angkat topi dan saya angkat 10 jari untuk Ibu Sri Mulyani ya. Ekonomi kita berjalan on the track. Semuanya sudah berjalan dengan sangat. Kalau zaman sekarang ini kita bilang dengan sangat-sangat baik lah, ya. Untuk ekonomi, Pak. Untuk ekonomi. Sangat-sangat baik. Jadi yang ya beruntung Pak Jokowi punya Ibu Sri Mulyani ya. Beliau mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk bagaimana menjaga Indonesia tidak masuk ke dalam jurang resesi pada saat ini. Ya, sampai pada saat ini Pak ya, karena gelombang ini kan sangat tinggi. Kalau Bapak melihat bahwa untuk ekonomi Pak ya, sekarang terkait pada recovery ekonomi pasca pandemi ini,
pada saat penanganan pandemi kita mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Bapak sependapat nggak dengan itu? Sangat sependapat. Oke. Dan itu juga saya untuk Pak Luhut ya. Saya Luhut Binsar Panjaitan, saya angkat topi, saya angkat tangan bahwa beliau sangat piawai lah di dalam menangani COVID-19 ini ya. Kita bisa mendapatkan predikat salah satu yang terbaik dalam pengendalian COVID di dunia, bukan hanya di Asia. Dan juga itu kita rasakan bagaimana saat ini kita bisa lebih nyaman dibanding dengan negara-negara lain lah ya. Ya, kita ngomong satu lah, yang negara paling maju di Amerika yang katanya punya obat vaksin ini itu, tapi kehidupan kita di Indonesia masih jauh lebih baik. Ya, jadi kolaborasi antara Pak Luhut dengan Ibu Sri Mulyani sekarang ini luar biasa. Saya angkat jempol. Nah, sekarang masalah hukum. Nah, apakah Bapak mau angkat jempolnya ke atas atau ke bawah ini? Sebenarnya saya malas bicara hukum di Indonesia ini Pak ya, dari eranya Pak Jokowi ini. Kenapa Pak? Terus terang masalah hukum di era Pak Jokowi ini. Penegakan hukum maksudnya? Penegakan hukum ya, Iya. hukum dan keadilan lah ya. Iya. Ini dari kajian-kajian yang kami buat ya. Dan secara dari, akademis Pak ya? Secara akademis dan dari pengalaman-pengalaman kita, Universitas 17 Agustus secara pribadi, kita mencapai titik yang paling menyedihkan. Kita boleh dibilang kita mencapai titik nadirah dalam 8 tahun Bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak bisa memberikan contoh kasus yang membuat Bapak akhirnya menyimpulkan bahwa penegakan hukum kita di titik nadir sekarang ini? Terus terang Pak, ya, yang sering saya sampaikan, political law atau politik hukum ini. Political law ini ya, bagaimana politik ini menguasai hukum dan mengatur hukum yang seperti kita rasakan sekarang ini, membuat sistem hukum dan budaya hukum kita menjadi hancur. Carut marut Pak ya? Bukan carut marut, tapi rusak total Pak. Ya, jadi legal structure kita rusak, legal culture kita rusak semuanya ya. Dan boleh dibilang kita punya undang-undang pun hampir berjalan sesuai dengan kepentingan dari penguasa hukum yang ada. Itu aja Pak. Ya, saya jujur ngomong, hukum kita rusak. Hari ini sangat-sangat menyedihkan. Iya. Pak, saya masih percaya individu seorang Jokowi ya. Tapi mungkin masalah rentang kendali dalam mengendalikan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan ini yang belum beliau kuasai dengan baik. Nah, Pak Rudiono, apakah Bapak melihat kasus yang terjadi sekarang yang lagi happening ini Pak? Badai tsunami Verdi Sambo ke institusi kepolisian ini bisa menjadi cermin kerusakan hukum yang Bapak sampaikan? Gini Pak, masalah Verdi Sambo dengan seingat saya itu sudah ada 5 kali ya Pak Jokowi memerintahkan kepada Kapolri secara langsung untuk menyelesaikan ini secara transparan, terang benderang, secara transparan dan terang benderang semuanya gitu ya. Di sini kami sebagai akademisi, Pak Jokowi sedang mempertaruhkan masa depan bangsa ini. Beliau sebagai seorang presiden, seorang nomor 1 di Indonesia, apabila perintahnya yang sampai 5 kali, saya baru pertama kali mendengar selama saya ini, saya 60 tahun Mbak ya, satu orang presiden sampai 5 kali memberikan perintah untuk satu kasus itu. Dan sampai hari ini saya masih melihat begitu banyak drama-drama yang terjadi dalam proses kasus ini sendiri ya. Saya tidak mau masuk dalam kasus ini karena jujur saya juga nggak terlalu mengerti lah untuk kasus ini ya. Dan terlalu banyak dramanya, Pak. Terlalu banyak dramanya. Ya, kita mendengar ceritanya juga pusing juga kan. Ya, dan terlalu banyak bagaimana ya? Permainan bolak-balik itu tentang permasalahan yang nggak jelas. Ya. Saya juga dalam 2-3 hari ini kita sudah ramai tentang ditahannya seorang Masri yang warga Pekanbaru itu kan. Bahwa dia mengcopy paste sebuah postingan di media sosial dari Opposite 6890 atau berapa itu, ya Opposite itu tentang Verdi Sambo, dan karena postingannya itu dia harus dipenjara.
dengan pasar yang kalau saya perhatikan dan saya pelajari ya, bukan saya ya, karena kita bicarakan masalah itu di kampus di antara para ahli hukum yang ada. Tidak ada satu pasal pun seperti yang diterapkan itu pasal 26 ayat 2 ya, dan pasal 207. Undang-undang ITE? Pasal 26 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE dan pasal 207 KUHP kalau nggak salah yang diterapkan dua pasal itu ya. Tidak ada satupun pasal-pasal itu yang bisa harusnya ya, kalau cuma pasal itu yang bisa membuat dia untuk ditahan. Karena pasal 26 ayat 2 itu tentang keperdataan, tentang bagaimana ganti rugi apabila kita memasukkan berita atau mengopi paste satu berita dari sumber lain. Ya. Dan sumbernya itu bahasa dirugikan atau apa bisa menuntut dia secara perdata ya, itu biasa undang-undang perdata. Kalau 207 itu bagaimana penghinaan terhadap penguasa dan pemerintahan yang ada. Ya, yang dianggap menghina pemerintahan yang ada ya. Itu dengan ancaman pasal 1,6 1 tahun 6 bulan itu kalau nggak salah. Ini tidak wajib ditahan sebetulnya. Tidak perlu ditahan, Pak. Kalau sesuai dengan hukum, sesuai dengan undang-undang, kalau pasal itu yang dipakai, ya 5 tahun ke atas baru ada penanganan. ya itu harusnya tidak bisa ditahan ya, harusnya ya, kalau sesuai dengan undang-undang itu yang dipakai ya. Karena kalau apakah mungkin dikenakan sebagai penyebaran informasi palsu ke masyarakat, Pak? Saya kadang-kadang mau ketawa, Pak. Kalau penyebaran berita bohong, informasi palsu, kasus Verdi Sambo, itu harusnya Ketua Pelaksana Kompolnas itu, Ketua Harian. Ya, Ketua Harian Kompolnas itu Pak Beni Mamoto harusnya yang masuk duluan kan. Termasuk Karopenmas yang Mabes Polri itu kan beliau yang menyatakan sebuah berita dari satu sumber yang tidak beritanya itu tidak benar kan itu sama juga menyebarkan berita bohong. Ya, membuat opini, bukan hanya menyebarkan tapi bagaimana mencoba untuk membentuk opini harusnya ada di sana. Yang sama itu. Harusnya bukan karena itu harusnya kena Undang-Undang 27 28 malah pasalnya itu kan. Ya, menyebarkan berita bohong, hoax semua segala macam. Tapi kan karena mereka para pejabat ujungnya hanya kena prank. Kalau rakyat enggak? Kalau rakyat masuk penjara, Pak. Oh, gitu ya. Jadi pranknya masyarakat itu masuk penjara. Penjara tuh. Oh, oke. Kalau pranknya pejabat hanya sekedar dipermalukan sebentar. Ya itu aja lah. Ya hanya saya itu merasa prank. dibohongi. Gitu kan. Ya merasa dibohongi itu ya. Pak, itu aja. dari Pak. contoh Masri, Beni Mamoto dan kemudian Karopenmas yang sebetulnya melakukan destruksi informasi yang sama, mungkin lebih parah dari seorang Masri lah dibandingkan dengan Karopenmas, kemudian dibandingkan dengan Beni Mamoto karena akses recovery pengaruhnya itu kan sangat besar gitu ya. Nah, dari contoh-contoh ini, apakah Bapak melihat bahwa inilah sebetulnya rusaknya sistem legal di Indonesia ini? Kita ya, bukan saya Pak ya, kita selalu di dunia akademis ini dalam setiap rapat-rapat dengan senat-senat fakultas hukum, ya, dengan dosen-dosen fakultas hukum. Pada masa Jokowi 8 tahun ini yang saya sampaikan tadi pada Bapak ya, bagaimana dalam tanda kutip ya, fasilitas dan penempatan kepolisian langsung kepada presiden ini, secara jujur kita sampaikan bahwa itu sudah merusak sebuah sistem tata negara yang baik. Ya. Tapi begini Pak, mungkin saya koreksi sedikit, bahwa sebetulnya kepolisian di bawah presiden itu kan sudah merupakan perintah undang-undang yang tahun 2000 awal, 2001-2002 pada saat era Presiden Gus Dur ya. Artinya memang bukan kesalahan dari Jokowi sendiri waktu itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah menurut Bapak ini penempatan kepolisian yang begitu mandiri yang langsung dari presiden itu menyebabkan dominasi hukum dan kemudian carut-marut hukum yang Bapak katakan rusak tadi? Kalau Pak Jokowi seperti yang beliau orang teknik Pak ya. Kalau beliau orang hukum, mengerti hukum dan mau mendengar hukum, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Tapi permasalahan yang tadi Bapak bilang, ini kan masalah rentang kendali Pak. Ya, beliau bukan orang hukum, di bidang pembangunan, bidang teknik apa semua itu sangat bagus perkembangannya. Kita akui Pak, kalau yang bagus ya memang kita akan bagus kan. Di bidang keuangan, beliau sangat beruntung punya Sri Mulyani. Di bidang pengendalian COVID yang sangat parah ini kan dunia,
sangat beruntung juga beliau punya Ada Pak Luhut. Pak Luhut. Ya. Di situ sangat baik. Tapi di bidang hukum beliau tidak mempunyai siapa-siapa di sini dan tidak mempunyai sebuah kekuatan yang mampu mengendalikan hukum ini secara baik ke depan. Pak, tapi kan beliau mempunyai menteri koordinator yang mengkoordinasi masalah hukum, Menko Polhukam sekarang. Menurut Bapak? Yang saya sampaikan Bapak tadi, seorang Jokowi Pak, dalam tanda kutip sekarang ini ya. Dan yang faktanya beliau seorang presiden. Untuk memerintahkan menyelesaikan satu kasus saja butuh sampai 5 kali berbicara, memerintahkan Kapolri untuk menyelesaikan secara transparan dan terang benderang. Ini pertama kali terjadi mungkin di dunia ya. Satu presiden sampai perintahnya 5 kali itu kan. Dan ini pun ya dramanya masih terlalu banyak kita lihat di situ. Ya, itu yang pertama. Dan yang paling penting di sini, kalau masalah Bapak bilang tadi ini ada perintah undang-undang tahun 2001 semua segala macam itu ya. Pak, undang-undang KPK Pak Jokowi dengan mudah membuatkan perpu ya. RKUHP, beliau bisa langsung merubah itu, memperbaiki. Artinya perlu political will dari pimpinan negara. Perlu keinginan untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Itu yang Bapak melihat belum ada. Ya, itu yang ini ya, karena beliau masih berpikir tentang kekinian aja. Hari ini saya mesti ngapain dan hari ini saya harus apa. Itu aja. Jadi untuk ke depan sendiri bagaimana membenahi hukum ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, itu saya lihat masih sangat kurang. Oke, Bapak sebagai akademisi harus memberikan solusi ini. Nah, saran dan solusi Bapak apa untuk terkait dengan rusaknya sistem hukum yang Bapak sampaikan tadi? Saya dari dulu saya sampaikan, ya, kepolisian harus ada di bawah kementerian. Itu ya, apapun kuncinya. itu. Oke. Kalau itu mau dibikin satu kementerian sendiri supaya tidak terlalu menyimpang dengan undang-undangnya, ada bikin Kementerian Keamanan kan? Dalam negeri. Atau dimasukkan ke dalam Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak, kalau itu Ada juga bisa Kementerian Keamanan Nasional bisa. bisa bentuk satu kementerian khusus yang membawahi kepolisian tentang keamanan kita. Karena sekarang ini polisi langsung dibawa seorang Menko yang saya lihat juga Pak Mahfud itu sangat piawai, sangat baik dan kita akuin tentang kejujuran dan keberanian beliau ya Pak ya. Tapi nama hukum kan nggak hanya masalah berani dan benar Pak. Nggak cukup Pak ya? Nggak cukup. Punya nggak kekuasaan, punya nggak kapasitas untuk memperbaiki itu kan? Itu yang paling penting masalah hukum. Karena masalah hukum ini Pak, ini akan sangat mempengaruhi masa depan Indonesia dalam bidang kesejahteraan, keadilan yang saya sampaikan Bapak tadi. Artinya Bapak melihat bahwa penegakan hukum dan keadilan itu vital buat Indonesia? Sangat vital. Bukan untuk Indonesia, untuk semua negara. Bapak lihat negara-negara yang sudah lebih maju dari kita ya. Kita anggap karena Singapura kecil Pak ya, tapi jangan lihat kecilnya. Kita nggak usah bandingkan dengan yang besar dulu gimana lah ya, kecil. Tapi bagaimana Singapura dapat menerapkan hukum dengan baik, ya menjalankan atau mengimplementasikan hukum dengan baik, ya keteraturan dalam sisi kehidupan sosial kita mereka jauh lebih baik dari kita. Jadi artinya Bapak mau menyampaikan bahwa penegakan hukum ini merupakan fondasi yang paling vital. Sangat-sangat vital. Untuk kita bisa melompat ke. Sangat-sangat vital. Oke. Sangat-sangat vital. Karena saya bilang tadi, Pak Jokowi ini sedang berjudi dengan masa depan bangsa ini. Ya, mempertaruhkan masa depan bangsa ini dengan situasi yang ada. Ya, karena 8 tahun beliau memimpin, hukum kita terus menurun dan ya ini sudah mencapai titik terendah lah. Ya mudah-mudahan tidak sampai rusak ke depan. Ya. Pak, penegakan hukum Pak di Indonesia ini agak sedikit membingungkan sekarang. Polisi, jaksa gitu ya. Jaksa pun juga langsung bisa menyidik sendiri, yang nangkap korupsi sendiri, polisi sama gitu ya. Bahkan sekarang ada badan ad hoc namanya KPK gitu ya. Menurut Bapak bagaimana ini? Kadang-kadang saya melihat ini kasus ini ditanganin siapa ya? Karena di beberapa negara yang saya lihat Pak, tidak ada tumpang tindih seperti sekarang ini. Kalau menurut Bapak harusnya seperti apa ya? Ya, kalau Bapak ngomong gitu yang saya bilang tadi Pak ya, di tata negara kita memang rusak Pak. Ya tata negara kita memang mungkin juga dalam tanda kutip itu tadi saya sampaikan disengaja untuk dibuat seperti ini supaya pembodohan terhadap rakyat juga terus saja berjalan. Kemarin dalam pidato kenegaraan saya yang masalah hari kemerdekaan kita Pak ya, saya sampaikan bahwa tata negara kita hampir boleh dibilang tidak berfungsi. Coba Bapak sebutkan aturan apa yang dijalani oleh
penguasa sekarang mengenai tata negara kita. Hukum dan peraturan itu ya apa kata penguasa. Jadi undang-undang, KUHP, KUH Perdata, semua segala macam itu digunakan apabila mereka punya kepentingan untuk mereka sendiri, untuk penguasa. Tapi kalau rakyat yang kita ngomong tadi ya, masalah Masri dengan Bapak yang lain. based on kasus atau berdasarkan secara umum Bapak melihat begitu? Kita mengkaji, ya, kita di kampus Pak, kita mengkaji dari segala sisi. Secara akademis ya? Secara akademis kita mengkaji, kita membuat ini, dan juga kita masukkan dengan apa yang kita alami secara langsung ya, baik sebagai kita di perguruan tingginya, pribadi-pribadi dari karyawan dan pimpinan sendiri, semua kita gabungkan dengan kejadian-kejadian itu dan kita kaji dalam satu forum diskusi. Nah, oke Pak, ini sesi terakhir. Pak Jokowi 2 tahun lagi selesai, gitu ya. Tapi kan kehidupan negara ini tidak boleh selesai. Betul, masih Pak. perjalanan panjang, gitu. Dan kontribusi Pak Rudi masih panjang juga, karena Bapak sudah terlanjur nyemplung di dunia pendidikan, menyiapkan SDM ini. Nah, sebenarnya harus seperti apa Pak kita menyiapkan Indonesia menjelang tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka nanti itu? Harus seperti apa sih? Landasan apa yang harus kita perbaiki? Sebenarnya Pak Jokowi orang baik Pak, yang selalu saya sampaikan ya, Pak Jokowi orang baik. Ya, beliau sangat baik secara kepribadiannya, pribadinya. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala negara ya, karena saya lihat kan penguasaan beliau terhadap parlemen itu sangat tinggi dan sangat kuat. Ya, dan itu sangat baik sebenarnya. Sebenarnya modal yang kuat sebetulnya. Modal yang sangat kuat untuk memperbaiki banyak hal, ya? memperbaiki bangsa ini sangat kuat. Okay. Dan bagaimana Pak Jokowi bisa secara konsisten mengimplementasikan bagaimana sih menjalankan undang-undang dan peraturan itu dengan baik dan benar. Bukan hanya jadi sepotong-sepotong. Perbaiki ini ujungnya tidak diawasi. Tapi bagaimana seorang Joko Widodo ya, Presiden Republik Indonesia ini, di samping memerintahkan untuk membuat atau memperbaiki sebuah undang-undang, juga harus ada orang, kalau dia nggak bisa atau tidak punya kemampuan untuk meng-cover semuanya pasti Pak. Tapi ada orang yang dia percaya itu yang bisa mengawasi dari pelaksanaan semua perintah dia. Dan kalau ada laporan balik atau apapun, feedbacknya itu harus benar-benar diperhatikan, dijalankan perbaikan itu. Sekarang. Itu yang saya lihat nggak ada. Jadi kalau udah feedback selesai, udah. Jadi kalau udah perintah itu, udah dianggap, oh ya udah, kan saya sudah perintahkan. Mau dijalankan dengan benar atau enggak itu, saya lihat Pak Jokowi tidak terlalu mengambil hati ke sana. Ya. Jadi mau perintahnya itu jalan atau tidak jalan, ya udah, saya udah perintahkan. Oh, ya. Jadi Pak, ada institusi lain sebetulnya Pak, di bawah Pak Jokowi itu KSP. Salah satu tugasnya, yang saya lihat dari 10 tugas yang ada, adalah memastikan semua instruksi tertulis maupun tidak tulis dari Presiden dilaksanakan di lapangan. Berarti ini tidak bekerja dong? Yang saya bilang tadi Pak, saya mau Bapak harus jujur. mau ngomong tentang tata negara kita ini capek Pak. Oke. Ya, dan udah bosen sebenarnya. KSP itu kita secara institusi itu sudah berkali-kali memberikan masukan dan surat-surat semua segala macam ya. Ada respon? Tidak pernah ada respon. Walaupun yang kita masukkan itu, kita masukkan semua itu berdasarkan data, fakta, dan semua bukti-bukti yang ada. Tidak ada respon sama sekali? Tidak ada respon sama sekali. Saya juga nggak tahu apakah itu nyampe, atau diterima, atau itu begitu sampai di sana buang tong sampah kan. Kita nggak tahu juga. Ya, tapi ya biasa kan Pak, surat-surat yang, ini bikin saya capek udah buang tong sampah aja. Mungkin aja, tapi kita nggak tahu Pak. Mereka yang tahu. Jadi, Pak, oke. Pasca Jokowi, 2 tahun lagi, tahun 2024, nggak lama lagi loh Pak. Kita kan harus, Bapak tanpa harus menyebutkan sosok, harus seperti apa sih orang-orang yang ingin Bapak untuk bisa menyelamatkan Indonesia dengan yang utama ya, infrastruktur ekonomi sudah benar, sudah bagus ya, tinggal meneruskan saja, mengamankan saja. Nah, masalahnya adalah di sistem tata negara dan hukum, harus seperti apa? rubah undang-undang pemilu. Ya, sekarang ini kan boleh dibilang negara ini dikuasai oleh partai-partai politik, dan presiden itu hanya seorang pesuruh partai kan Pak. Ya, tanam pesuruh. Partai. Petugas atau pesuruh saya nggak tahu itu, petugas partai. Namanya seorang petugas bisa apa Pak? Ya. Jadi rubah undang-undang pemilu. Yang mana yang harus dirubah?
nggak usah bikin tentang parliamentary threshold itu yang 20% atau apapun, bikin sebuah sebuah tahapan-tahapan untuk menjadi, harus menjadi seorang presiden harus dipilih. Mulai kita cara yang gampang aja, mulai dari kabupaten kota dipilih di sana. Kalau dia dari semua itu mungkin setelah itu dinaikkan ke dalam provinsi, dipilih di provinsi. Ya, siapa lagi yang naik mungkin itu akan masuk ke dalam tingkat nasional. Artinya Bapak ingin mengusulkan bahwa pengajuan calon presiden wakil presiden itu tidak perlu harus lewat partai. Ya, biar rakyat yang memilih pemimpinnya. Kenapa partai membuat Bapak tidak nyaman dengan secara pengajuan dari partai ini? Mereka presiden, Pak. Ya, mereka ini semuanya itu presiden-presiden Indonesia. Tapi terus terang ini kan ada DPR yang mengatur. Jadi kalau kamu nggak ngikut-ngikut aturan dari partai pun, DPR kan dikuasai oleh partai-partai, Pak. Iya. Ya. Bukan perwakilan rakyat, perwakilan partai berarti. Rakyat itu, jadi suara rakyat sudah digadaikan pada saat pemilu itu, Pak. Ya, jadi sudah digadaikan 5 tahun itu ya dikuasai oleh para partai itu kan. Ya, jadi nggak itu. Mereka akan sangat sulit untuk menghadapi atau membuat sebuah kebijakan apapun. Ya. Artinya intinya Bapak ingin bahwa pengajuan calon pemimpin negara tidak perlu lewat partai-partai. Boleh, nanti pada saat begitu masuk ke dalam itu ya, ini dia dimasukkan ke dalam partai mana nggak ada masalah. Ya kan, Pak? Tapi prinsipnya pengajuan itu bukan dikuasai oleh partai dengan batasan-batasan yang sekian. Biar rakyat boleh mengajukan. Ya. Dipilih mulai yang saya bilang tadi dari kabupaten, kota atau provinsi atau gimana, naik terus sampai nasional. Button up. Bottom up, biar rakyat yang memilih. Terus mekanismenya seperti apa Pak kalau button up? Apakah lewat DPR atau mungkin DPRD setempat atau gimana menurut Bapak? Gini, kalaupun mau kita main seperti sekarang ini Pak ya, ada di level kabupaten itu, biar rakyat atau dari perwakilan-perwakilan atau rakyat ini semua segala macam, mereka ajukan siapa, atau mereka boleh mengajukan diri mereka sendiri untuk maju. Siapa yang mau jadi presiden kan? Biar dia diuji di sana di tingkat kabupaten kota itu kan. Nah, kalau dia bisa menang ke sana, biar dia naik terus ke atas. Kalau nanti ada dia masuk di partai mana atau gimana ya nggak bukan sebuah isu juga. Tapi biar rakyat atau pribadi itu yang meyakinkan dirinya bahwa dia mampu untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Artinya Bapak ingin mengatakan bahwa biar rakyat berdaulat begitu Pak ya? Kan kemerdekaan itu kedaulatan Pak. Kemerdekaan itu adalah berdaulat dan bebas dari rasa takut. Kan itu Pak. Ya. Tapi sekarang apa? Apa sih yang rakyat nikmati dari kemerdekaan ini? Saya kemarin sampaikan kan Pak, rakyat ini masih ada di luar pintu gerbang kemerdekaan. Ya, kita belum merasakan kemerdekaan ini secara utuh. Baik kesejahteraan, keadilan, apalagi kedaulatan. Artinya Bapak ingin mengatakan bahwa kalau kita sudah sejahtera, sudah berkeadilan dan sebagainya, itulah kemerdekaan yang hakiki sebenarnya. Betul. Karena itu identik, kemerdekaan itu identik dengan kedaulatan, bebas dari rasa takut, sejahtera, dan berkeadilan. Itu merdeka, Pak. Itu yang paling esensial, dan Pak, itu saya tunggu dari Pak Sudiono ini. Esensi kemerdekaan di situ bisa ya. apa kita, Pak? Ya. Tapi kita bisa bersuara, Pak. Apalagi Bapak mempunyai identitas pendidikan. Jadi artinya tidak sekedar hanya pembicaraan subjektif dari pribadi, tapi kan ada kaidah akademis, ada kaidah ilmiah dan sebagainya yang mendukung Bapak. Itu yang saya bilang Bapak ya, undang-undang yang dibikin oleh anak bangsa, yang katanya dibikin oleh anak bangsa ini sebenarnya, jadi kalau saya sebutin mungkin bukan karena saya mau kasar atau gimana, tapi saya nggak tahu bagaimana berbicara ya. Itu sangat biadab, lebih jahat dari undang-undang yang dibikin oleh pemerintah, yang mana ini, penjajahan Belanda. Yang Undang-undang ITE yang saya sampaikan Bapak ya. Undang-undang ITE apa dengan RKUHP yang sekarang ini kan. Ini kan seperti tembok beton bagaimana melindungi para koruptor. Ya, supaya rakyat nggak boleh bicara. Pak Jokowi benar, kalau menyangkut beliau, demokrasi apa yang nggak ini kan ngata-ngatain presiden aja nggak apa-apa. Betul. Karena beliau tahu itu secara langsung. Ya, ngatain Pak Jokowi kan kalau ada yang dihukum, Pak Jokowi langsung tahu. Tapi di luar dari seorang presiden, apa beliau tahu bagaimana hukum ini begitu liar? Bagaimana undang-undang ITE ini begitu banyak memakan korban dari rakyatnya sendiri? Bagaimana undang-undang ITE ini dipakai hanya untuk melindungi kekuatan-kekuatan koruptor? Kan ini Pak Jokowi tidak tahu di sana. Ya, kita sangat memahami itu, kita sangat memperhatikan itu. Artinya Bapak ingin mengatakan undang-undang ITE sudah tidak pas sama sekali Pak untuk diterapkan? Iya, enggak. Sekarang undang-undang ITE justru nggak ini ya, undang-undang ITE dan RKUHP yang baru ini kan, pasal 240, 241 itu kan jahat Pak.
Ya. Saya hanya minta supaya Pak Jokowi, ayo dong, ya ini kan kajian sudah sangat banyak. Ayo perbaiki bangsa ini. Kalau Pak Jokowi tidak terlalu mengerti atau gimana, jangan hanya dari akademisi-akademisi yang memang hanya mencari hidup atau mencari makan dari sana. Banyak akademisi yang memang nasionalis dan ingin bangsa ini menjadi baik ke depan. Banyak, Pak. Tapi mereka ini kan tidak punya suara. Kita nih rakyat bukan beda dengan mereka, Pak. Kita hanya bisa, ya kalau kita ngomong kita bersuara, kita berteriak semua segala macam, yang itu ujung-ujungnya akan kita diancam undang-undang ITE itu. Ya. Tapi memang itu kan kemampuan rakyat, mengkritik ya dengan suara. Kenapa, Pak? Karena kita ini hanya rakyat, kita bukan penguasa, kita bukan pejabat yang bisa datang ke sidang-sidang DPR atau ke sidang-sidang kabinet, ini ada begini loh, ini nggak benar loh, ini perbaiki. Nggak bisa kan, Pak? Mana bisa kita datang ujuk-ujuk datang ke sidang kabinet, Pak Jokowi ini nggak bisa loh, nggak bisa. Kita nggak punya hak untuk ke sana. Kita hanya punya hak untuk bersuara. Itu pun mau dikebiri juga. Ya, itu pun sekarang ini ya bagaimana supaya rakyat tidak bisa bersuara. Dibuat terus sebatas-batasnya. Yang saya sampaikan, kalau undang-undang ITE ini masih pagar bambu, pagar kayu, akan dibuat ini sebuah tembok beton dengan RKUHP yang baru ini kan. Itu aja yang kita lihat saat ini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kajian untuk penguasa di kedepannya, dan saya sangat berharap Pak Jokowi menaruh perhatian penuh untuk ini. Oke, terakhir Pak, masih ada optimisme sampai tahun 2024 ini bahwa akan ada perbaikan? Harapan itu harus selalu ada Pak ya. Kita tidak boleh pesimis. Ya. Selalu kita berharap bahwa dalam 2 tahun tersisa ini Pak Jokowi bisa memberikan sebuah perhatian penuh untuk bidang hukum ini. Karena bidang-bidang yang lain sudah cukup baik, karena bidang pembangunan, bidang keuangan semuanya. Dan menurut Bapak hukum yang paling esensial sebagai fondasi. Hukum yang paling vital. Ya. Karena kalau tanpa hukum yang benar, tanpa hukum yang baik-baik ke depan, ini yang dilakukan Pak Luhut, Ibu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir juga dengan pembersihan BUMN, ini ke depan nih kalau hukum kita nggak benar Pak, percuma juga. Ya, Pak Jokowi turun, ini habis lagi semua Pak. Kasihan, semua apa yang dikerjakan oleh beliau-beliau ini sekarang ini dengan sangat baik, itu semua hanya menjadi sia-sia lagi. Kita akan balik lagi ke zaman kanibal. Jadi prasyarat yang utama adalah pembenahan sistem hukum ini. Pembenahan sektor hukum kita. Ya, hukum dan keadilan. Beliau punya itu semua Pak. Ya, kayak pengadilan. Iya, Bapak ingin menyampaikan bahwa Pak Jokowi punya modal besar untuk membenahi itu. Sangat-sangat besar. Yang diperlukan adalah political will. Betul. Kemauan dari beliau untuk bagaimana membenahi hukum ini dengan baik. Hukum dan keadilan. Ya Pak, bagaimana dibenahi dengan baik, itu Pak Jokowi punya semua di situ. Pak, terima kasih. Ini menarik. Ini jangan terlalu lama, karena kalau Pak Rudi bisa 3 jam kita belum selesai ini Pak. Terima kasih Pak. Kita harus ada serial lagi yang lain Pak untuk terima kasih. Karena ini masukan yang baik ya. Kita tidak perlu hanya memberikan masukan yang memuja-puji terus gitu. Karena saya tahu bahwa Pak Rudi sangat objektif mencintai negeri ini, dan kita sudah melihat juga langkah-langkah konkretnya untuk apa di masa ini. Terima kasih Pak Rudiano. Ya, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sukses selalu buat anak-anak bangsa. Terima kasih Pak Rudiano. Sahabat Indonesia, demikian sahabat saya Rudiono Darsono, luar biasa. Beliau sangat nasionalis dan membentuk dari entitas yang paling kecil di UTA 45 yang dikenal sebagai kampus merah putih, mencetak sivitas akademia yang Pancasilais, dan beberapa masukan untuk negara ini luar biasa juga, bahwa harus ada pembenahan secara signifikan di bidang hukum dan keadilan. Dan menurut Pak Rudiono, Presiden Jokowi mempunyai semua modal untuk membenahi itu. Yang diperlukan saat ini adalah political will atau kemauan dari seorang Presiden Jokowi, dan yakin bahwa hukum ini menjadi fondasi dasar bahwa bangsa ini akan berkembang ke arah mana. Kalau fondasinya rusak, ya sudah rusak. Ya, bangunan gak ada gunanya lagi. Gak ada gunanya. Oke. Ini luar biasa pencerahannya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan sesuatu yang positif dari apa yang disampaikan Pak Rudiono, dan pemerintah maupun siapapun stakeholder yang lain. Inilah masukan objektif yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi kajian yang harus direnungkan
Jangan kami terus diserang, seolah-olah menyerang pemerintah. Kami ini berkontribusi untuk membangun negeri ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.